Saudara, Shalom. Kejadian 3 ayat 11 kita akan lanjut di pertanyaan yang kedua yang Tuhan Allah katakan kepada manusia itu. Ya, kita baca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-11. Apakah engkau makan buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ini adalah pertanyaan kedua yang Tuhan Allah katakan kepada manusia itu. Manusia itu adalah Adam. Ini konteksnya setelah manusia itu melanggar firman Allah, melanggar hukum Tuhan, makanya manusia itu bersembunyi, ya. Dimana manusia itu alasannya karena takut, oleh karena mereka telanjang gitu. Nah, di ayat yang ke-11 ini ada pertanyaan yang kedua. Kalau yang pertama Uncle sudah sampaikan di video sebelumnya, di kedua ini dikatakan, apakah engkau makan buah pohon yang aku larang engkau makan itu? Ini pertanyaan yang kedua. Jadi Tuhan Allah mengkonfirmasi melalui sebuah pertanyaan kepada manusia itu. Ingat, Tuhan Allah tahu apa yang terjadi pada manusia itu. Tetapi diberikan pertanyaan supaya manusia itu bisa merespon. Ini bentuk Allah memanggil manusia itu. Ya, ini bentuk betapa kasih Allah kepada manusia itu. Yang walaupun sudah jatuh dalam pelanggarannya, dan Allah yang mencari manusia itu. Salah satunya dengan apa? Dengan berbicara, berkomunikasi, bertanya. Ini adalah bentuk bahwa Allah mengasihi manusia. Dan pertanyaan itu datang kepada manusia itu. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan buahnya itu? Jadi di sana jelas sekali bahwa buah pohon yang kau makan itu ini merujuk kepada buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya, bukan buah kehidupan. Tetapi yang dilarang oleh Tuhan Allah untuk dimakan adalah di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17 mengenai buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Jadi jelas ini pohon yang benar-benar adalah pohon, bukan figuratif. Dan manusia itu memakannya. Dan di sini di ayat yang ke-11 manusia itu diberikan pertanyaan oleh Tuhan Allah. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Kalau Allah bertanya apakah engkau makan, seharusnya jawabannya ya, aku makan, atau tidak, aku makan. Tetapi kalau kita nanti lihat jawaban dari manusia itu, tidak langsung menjawab ya, tidak. Dengan banyak alasan. Nah, sekarang di video ini kita harus memahami apa maksudnya Tuhan bertanya demikian. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Di sini ada satu bentuk tanggung jawab kita atas apa yang kita lakukan. Kalau manusia itu sudah membuat keputusan pilihan melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan juga mau manusia itu menyadari sesuatu terjadi pada dirinya. Maka manusia itu harus menyadari bahwa hukuman itu adalah kematian. Karena dosa menyebabkan manusia itu mati. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita harus sadar akibat dari pelanggaran itu terjadi kematian. Dan Tuhan mau kita menyadari kondisi ini. Tuhan mau agar kita menyadari kondisi ini. Makanya ada pertanyaan yang kedua datang, apakah engkau makan? Bukannya Allah tidak tahu, Allah tahu. Tetapi di sini Allah membangun satu hubungan untuk kita bisa menyadari bahwa akibat melanggar hukum Tuhan, akibat kita meninggalkan Tuhan, itu terjadi kematian. Dan itu bentuknya pasti. Dan Tuhan mau agar kita di saat ini, manusia yang hadir di bawah matahari ini juga,
menyadari bahwa kematian itu satu hal yang pasti. Makanya Tuhan berikan pertanyaan yang kedua, supaya kita menyadari kita semuanya akan kembali ke tanah fisik kita. Tetapi sebelum fisik ini kembali ke tanah, Tuhan tidak mau kita dalam kebinasaan kekal, kematian kekal. Makanya sebelum lewat hari itu, di mana manusia itu memakan buah itu, Allah mau agar manusia itu merespon, percaya, datang kepada Tuhan Allah. Ini adalah satu bentuk dispensasi waktu di mana Allah juga menjanjikan satu jalan Mesias hadir. Makanya saudara, kita harus menyadari kondisi kita, bahwa fisik kita ini akan kembali ke tanah. Ini adalah bentuk kematian. Dan kematian kekal terjadi kalau manusia itu melewati hari itu tanpa percaya kepada Tuhan Allah. Tanpa percaya kepada Mesias, janji yang Allah ucapkan nanti dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Di sini satu kesempatan buat kita, bahwa sadarilah hidupmu, bahwa hidup kita ini kalau kita menyia-nyiakan dengan tidak merespon anugerah yang Allah telah tentukan di dalam Yesus Kristus, maka kematian tidak hanya kematian fisik, tetapi kematian kekal terjadi bagi orang yang tidak meresponi kasih karunia yang Allah telah tentukan di dalam Yesus Kristus. Pilihan ada padamu. Pilihan ada pada siapa saja. Tetapi mengenai pilihan itu, Allah mau agar kita meresponi yang telah Allah tentukan sebagai jalan pendamai, yaitu melalui anaknya, kehadirannya, Yesus Kristus, sebagai korban untuk sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada tawar-menawar. Ini adalah ketetapan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Dan kalau kita juga tetap tidak mau merespon, pergi jauh meninggalkan Tuhan Allah, itu berarti tidak hanya kematian secara fisik kembali ke tanah, tetapi kematian kekal, kematian kedua di lautan api nanti pada akhirnya menjadi milik orang yang tidak meresponi anugerah yang Allah telah tetapkan di dalam Yesus Kristus. Ya saudara, betapa mengerikan. Tetapi sebelum kita melewati hari kita, ayo kita ambil kesempatan untuk percaya datang kepada Yesus Kristus. Melalui apa? Firman-Nya. Alkitab menyatakan segalanya yang Allah telah nyatakan. Kita belajar di sana, kita bisa melihat, mengenal melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati.